Dia bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dalam permasalahan ibadah tidak boleh berkreasi, menambah-nambah apa yang belum pernah ada, belum dicontohkan Rasul. Karena menambah-nambah dalam urusan agama kategorinya adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat 17 surat At-Taubah. Lalu berikutnya bicara tentang masjid. Kata Allah, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa bin nari hum khalidun." Tidak pantas atau tidak mungkin bagi musyrik. Tadi musyrik itu di antara kriterianya surat apa tadi? Al-Baqarah 165. Musyrik di Al-Baqarah 165 itu gimana? Mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Itu tidak pantas dan tidak akan bisa memakmurkan masjid. Atau musyrik itu yang kecil, syirik kecil itu apa? Ria. Mungkin suka baca Quran tapi ria, suka sholat ria, suka mandi ria. Ada yang mandi ria? Ya, mandi biasa ditutup ya, tapi aku mandi supaya kelihatan keren oleh Edi. Nah, gitu. Itu ria. Ya. Mestinya bagaimana? Semua kegiatan dan aktivitas kita karena Allah, ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu." Katakanlah, semua salatku ibadah yang utama, wa nusuki dan ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mahyaya dan seluruh kehidupanku, belajar, olahraga, mancing, mandi, bikin kue, bikin gedung, bikin apalagi bikin sekolah, itu harus karena Allah. Bahkan mati kita juga karena Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah kita diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecuali kebaikan-kebaikan itu mesti dijalankan dalam rangka ibadah, ikhlas, hanya karena Allah, bukan karena selain Allah, dan bukan karena Allah dan yang lainnya, tapi cuma hanya karena Allah saja doang, tok semata. Di ayat ini, syirik apapun, syirik karena ria, syirik karena mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, apalagi mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, tidak akan bisa memakmurkan masjid. Jadi menurut saya masjid itu yang penting adalah jamaahnya. Ini penting, karpet ada, lampu ada, ya. Tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya. Ya. Masjid yang keren adalah yang orang-orangnya keren. Ya. Masjidnya keren, tapi orangnya musyrik, itu tidak akan makmur. Bahkan masjid itu nanti disebutkan, masjid semacam itu dalam At-Taubah 115 itu disebutkan harus dihancurkan sebagai masjid dirar. Masjidnya keren, dijaga, ada apa, ada kipas, ada AC, tapi jamaahnya musyrik, ya. Jamaahnya riya, jamaahnya nifaq, jamaahnya tidak ada kesungguhan. Itu masjid tidak keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orangnya. Di sini di ayat ini, sesungguhnya orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid. Ya, orang musyrik itu tidak pantas jadi suami atau istri kita, tidak pantas. Walau a'jabatkum, walaupun mereka putri itu mancung, apalagi keriting atau berotot, ya. Walaupun mengagumkanmu, tidak boleh dinikahi, haram. Ya. Musyrik itu tidak boleh masuk Mekah, masuk Madinah,
musyrik itu tidak boleh masuk masjid, bahkan ya tidak pantas untuk memakmurkan masjid. Dan yang syahidina ala anfusihim bil kufur, orang yang bersaksi terang-terangan bahwa dirinya adalah kufur. Orang yang terang-terangan bahwa dirinya adalah kufur, tidak pantas dan tidak akan bisa memakmurkan masjid. Mungkin bangun masjid seperti Masjid Dirar, atau seperti cerita Abraham atau Abraha ya, masjid itu tempat sujud, tempat ibadah, itu tidak akan sukses. Bangun masjidnya bisa, tapi memakmurkannya tidak akan bisa. Terbangun juga tanpa kemakmuran, masjid itu pantas untuk dirobohkan. Sekali lagi lihat surat At-Taubah 117 ke atas, 118 ya. Lihat lagi. Ya. Dan ulaika habitat a'maluhum, mungkin bangun masjid, belikan karpet, nyumbang untuk listrik, seperti baik, tapi kemusyrikan dan kekafiran itu tidak akan menjadikan kebaikannya itu habitat. Apa habitat itu? Gugur, sia-sia, tak bernilai. Ya. Jadi sebaliknya, yang pantas memakmurkan masjid adalah orang yang bertauhid dan orang-orang yang Islam tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang musyrik dan yang terang-terangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Kalau juga membangun masjid, memberikan fasilitas kepada masjid, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun, dan mereka walaupun amalan yang sekeren itu tadi tetap akan masuk neraka apabila dia sendiri tidak berislam, tidak sholat, tidak bertauhid. Lalu siapa yang mampu, bisa dan akan diterima kalau memakmurkan masjid? Disebutkan di ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sungguhnya yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sekalian sekarang hadir di sini, bikin kegiatan sekarang ini akan disebut sebagai memakmurkan masjid, syaratnya apabila Anda sekalian beriman. Bagaimana Pak Bu imannya? Sudah pernah periksa iman? Ya. Allah berfirman di ayat 8 surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak sekali kata orang dengan mulutnya berkata kami beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, tapi nyatanya mereka bukan iman. Jangan-jangan kita, ya, jangan sampai kita. Iman memang bisa bertambah, bisa berkurang, dan bahkan bisa hilang. Ya. Jadi bagaimana? Tambahlah iman kita dengan tilawatul Quran, dengan mendengarkan Quran. Karena mukmin sejati idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mukmin sejati apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran Anda di sini akan disebut pemakmur masjid dan mendapatkan pahala memakmurkan masjid walaupun bukan takmir masjid, bukan Pak Takmir, bukan panitia. Kita akan mendapatkan pahala memakmurkan masjid apabila kita datang ke masjid dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang sesungguhnya dan iman kepada yaumul akhir. Ya, iman kepada yaumul akhir ini penting. Di sini rukun iman yang disebut cuma dua, Allah dan yaumul akhir. Ya. Yakni imannya itu berharap pahala di yaumul akhir. Karena sejatinya pahala hadiah adalah di akhirat dalam Islam. Ya. Memang boleh jadi setelah sholat kita dagangnya untung, setelah tahajud
ginjalnya, sakit pinggangnya tidak ada, jantungnya jadi lancar. Mungkin setelah puasa jerawatnya hilang, ya boleh jadi. Tapi hilang jerawat, hilang penyakit setelah ibadah bukan pahala dari ibadah itu. Pahala dari ibadah yang sesungguhnya adalah di surga. Ya, itu cuma boleh jadi pahala, tapi sangat kecil dibandingkan pahala sejatinya. Dan pahala di dunia kalaulah ada, itu juga merupakan bala, ujian. Ya, sebagaimana Sulaiman karena sungguh-sungguh belajar, karena taat kepada orang tuanya, selalu beribadah kepada Allah dan takwa, Nabi Sulaiman menjadi penguasa negeri. Ya, banyak pendukungnya dalam pemilunya, bukan hanya dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan burung dan semut, ya, ikut mendukungnya, ya, dalam pemilu, bukan pemilu, dalam kenegarannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita harus meningkatkan iman, pastikan iman ada dalam diri. Kalau kurang, segera bertambah dengan aktivitas, dengan doa, dengan ibadah, dengan sholat. Maka kriteria yang kedua yang memakmurkan masjid adalah orang yang suka sholat, mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Ini ada perbedaan. Kalau kita hanya suka sholat, kata Allah, wailun lil musallin. Sungguh kecelakaan besar kepada orang sekedar sholat, tidak menegakkan sholat. Orang-orang yang sekedar sholat atau musallin itu sungguh akan mendapatkan kecelakaan besar. Wailul lil musallin, yakni alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya lalai, tidak perhatikan contoh Rasul, gerakannya, bacaannya, kiblatnya, nutup auratnya, taharahnya, tidak perhatikan contoh Rasul, lalai, wailun. Atau yura'un, segalanya sudah meniru Rasul tapi niatannya ria, itu wailun, tertolak. Gerakannya sudah meniru Rasul, bacaannya seperti Rasul, niatannya ikhlas karena Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah salatnya yamna'unal ma'un. Apa artinya yamna'unal ma'un? Enggan, ogah, tidak mau tolong menolong dengan barang yang berguna. Ada orang perlu bantuan, dia tahu dia itu perlu bantuan, dia bisa bantu, lalu tidak bantu, wailun. Ya, karena tolong menolong itu penting dalam Islam, sedekah penting dalam Islam. Lihat awal juz 4 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan diterima sebuah kebaikan, termasuk salat kita, kajian kita, kecuali ada infak dari apa yang kita cintai. Maka syarat berikutnya setelah salat adalah wa'ataz zakah, ya, dan membayar zakat. Dulu ketika kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar, Rasul telah wafat, banyak orang tidak mau berzakat. Abu Bakar dan sahabat-sahabat seluruhnya sepakat bahwa yang tidak berzakat itu adalah murtad, keluar dari Islam dan wajib diperangi, harus dibunuh. Ya, ini zakat merupakan bagian dari Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Udkhulu fis-silmi kafah. Tadi tidak mau tolong menolong bisa membatalkan salat. Yang membatalkan salat bukan hanya kentut. Ya, salat yang benar itu mestinya tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah kemungkaran dan keburukan, pelit, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam masjid. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di masjid, langsung ditembak tanpa pengadilan. Ya, subhanallah, kekerasan adalah kejahatan. Ya, tidak boleh. Islam itu lembut. Lihat surat Ali Imran 159. Ya, jadi Islam mesti total, ada kepedulian kepada yang lain. Jadi Islam itu hablum minallah wa hablum minan nas, mengatur supaya kita baik dengan Allah
dan supaya kita baik dengan orang di sekitar kita, bahkan dengan makhluk di sekitar kita, bahkan dengan makhluk di luar angkasa sana, ozon, galaksi sana. Ya ibu-ibu sudah pernah naik ke ruang angkasa? Ada yang belum? Sekarang ini katanya ya di sana tuh banyak sampah. Ya kalau nanti jalan-jalan sana tuh banyak itu apa namanya itu satelit rusak itu ke sana. Nanti kalau jalan-jalan sana pesawat terbang hati-hati ya, jangan sampai nabrak. Ya di sana itu sekarang banyak sampah satelit rusak tuh mestinya dibawa ke bumi tapi dibiarkan di sana. Ya masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu syarat ketiga, iman. Yang pertama menegakkan salat, yang kedua, yang ketiga adalah berzakat, dan yang keempat walam yakhsha illallah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Kita disebut pemakmur masjid dan akan mendapatkan pahala dari memakmurkan masjid. Syaratnya 4. Bisa diulang? Iman kepada Allah, suka mendirikan sholat sesuai dengan contoh Rasul, niatannya ikhlas, dan sholatnya berpengaruh dalam kehidupan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian zakat ya sesuai dengan ukurannya. Zakat itu ada ukurannya. Ya, zakat itu harus dihitung, ada ukurannya, jangan semau-mau kita. Ya, ada ukuran tertentu. Ya, banyak di antara orang-orang kaya sudah merasa telah berinfak, mengeluarkan harta, ternyata ukurannya kurang. Memang dibanding dengan orang miskin dia lebih banyak. Ya, dia mengeluarkan umpamanya sampai 1 miliar sebulan untuk orang miskin. Ternyata dihitung-hitung lagi kurang, karena dia mestinya zakat 2 miliar. Ya, karena penghasilannya itu ternyata ratusan miliar. Ya. Jadi harus ada ukurannya. Zakat itu ada ukurannya, ada aturannya. Ya, dan itu harus diperhatikan. Kalau lebih ya alhamdulillah, tapi yang jadi masalah kalau kurang. Kalau pas nggak apa-apa, pas bagus, lebih bagus. Tapi kalau kurang itu masalah, tidak akan diterima zakat kita. Seperti Korun seorang entrepreneur, orang cerdas, seorang pekerja keras sehingga kaya raya. Bukan tidak pernah infak Korun suka infak, suka sedekah, tapi takarannya itu kurang. Memang dia infaknya lebih banyak dari kebanyakan orang, tetapi ternyata dihitung lagi Korun itu zakatnya kurang, tidak sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang keempat apa tadi? Walam yakhsha illallah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Bagaimana kita takut kepada Allah saja, kepada Tuhan, atau takut juga kepada hantu? Atau kepada Tuhan tidak takut, kepada hantu takut? Subhanallah, takut kepada penjahat, kepada Allah tidak takut? Ya, takut kepada Pak Polisi, kepada Allah tidak takut? Ini masalah. Ya, karena Jannatu Adn, Anda tahu Jannatu Adn? Jannatu Adn itu tajri min tahtil anhar khalidina fiha, dzalika liman khashiya rabbah. Jannatu Adn